dalam waktu 30 kami siap memuji menyembah Tuhan dan menyerahkan pelayanan ini agar nama Yesus haleluya. Tapi melayani. Rumit di Melarang. Sodino. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Haleluya, meskipun cuacanya seperti ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau mengajak kita semua untuk membacakan ayat pengantar ibadah kita yang terdapat di dalam Mazmur 100 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Kita akan membacakannya secara bergantian. Mazmur 100 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Sudah menemukan? Haleluya. Judul perikop, pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam kawasannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita angkat pujian. Kemenangan terjadi di sini.
Yesus. Kami sangat bersyukur, terima kasih kebaikan murah Tuhan dalam hidup kami. Yesus, kami sempat hadir di tempat ini. Kami punya kerinduan besar Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Bapa pada saat ini. Tuhan, Kau berkati kami yang hadir pada saat ini. Juga yang belum hadir, baik mereka dalam perjalanan maupun mereka keadaan tidak sehat, apapun perkumpulan mereka, Tuhan, Kau memberkati mereka, Kau memulihkan kehidupan mereka, Kau menyembuhkan sakit penyakit mereka, hingga mereka suatu saat akan memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini, Bapa. Terima kasih Bapa, mau membuka acara ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan terus berkata di dalam pujian kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Semuanya kami akan diberkati. Begitu juga yang telah mengambil bagian, Tuhan terus memberkati pujian, pemain musik, singer, pembuka doa pembukaan, doa syafaat, hamba Tuhan memberkati. Juga apapun yang dia sampaikan hingga menjadi kehidupan kami lebih takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka acara ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, siapa memuji Tuhan? Ya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau memuji Dia, kita akan melihat sukacita nyata. Betapa hebat.
Selanjutnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan pujian Pengorbananmu Sempurna.
Terima kasih Yesus untuk pengorbanan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Kau terus menolong kami, memampukan kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami yang sempurna kepada Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan seluruh hidup kami dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam profesi apapun, dalam kehidupan kami, keseharian kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan membalas cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kami terus Tuhan mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan lebih jauh lagi Tuhan, kami rindu untuk kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi lewat setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang berdiri saat ini, Kau urapi dengan urapan dari tempat maha tinggi. Kau urapi bibir lidah, mulut, bahkan pikiran hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah benar-benar isi hati Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu, kepada kami semua. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami terus mau menyerahkan hidup kami, tubuh, roh, dan jiwa kami kepada Engkau. Kami tidak mengizinkan intervensi dari kuasa lain selain daripada kuasa Roh Kudus. Baik itu kuasa setan, kuasa iblis, kuasa roh jahat, bahkan kuasa orang-orang jahat, orang-orang kuat yang berusaha untuk mengambil benih-benih kebenaran firman-Mu. Kami tolak semuanya, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Ya, mungkin bisa minta tolong, Michelle bisa minta tolong untuk ini kan anak-anak sekolah minggu. Mungkin dibawa ada nyanyi atau gimana ya? Karena yang pengajar dan pendampingnya tidak ada hari ini. Ya, terima kasih banyak. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Dingin? Tetap panas ya, tetap panas ya. Dari jam 4:30 tadi saya bangun hujan, tapi kok tetap panas gitu ya. Biasanya kalau hujan kan dingin cuacanya, apalagi subuh-subuh. Ini kok tetap panas ya. Ya, tetapi tidak apa-apa. Biarlah panas di luar, panas juga di dalam hati kita untuk terus kita memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, tidak berlama-lama. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 16 ayat pertama dan ayat sampai dengan ayat yang ketiga. Amsal pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga.
Puji Tuhan. Yang dari Simpang Kalteng nyampe juga ya. Iya. Sudah ketemu amin? Kita akan membaca ayat-ayat ini bersama-sama karena hanya 3 ayat saja. Amsal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban tidak berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang mendengar, bahkan yang akan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Tujuan Hidup yang Benar. Amin. Saya yakin kita semua di tempat ini, siapapun kita punya tujuan hidup. Siapa yang nggak punya tujuan hidup? Kalau kita nggak punya tujuan hidup, pasti kita akan seperti kapal yang terombang-ambing, ya, kesana kemari, ya, kemana ombak datang ke situ juga, ya. Tetapi kita manusia diciptakan oleh Allah dengan suatu tujuan. Amin. Ya, manusia diciptakan oleh Allah dengan suatu tujuan. Jadi, ketika Tuhan menciptakan kita, ya, di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menetapkan ini suatu tujuan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita manusia juga harus mempunyai tujuan. Ya, sebelum kita mungkin mau mengetahui atau memahami apa sih tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin kita mencari-cari, tetapi paling tidak kita harus mempunyai tujuan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena tujuan hidup kita akan menentukan tindakan kita. Kalau orang tidak punya tujuan, seperti yang saya bilang tadi, orang ke selatan ikut ke selatan, ya, orang ke barat ikut ke barat, ya. Artinya apa? Hidupnya orang bilang mungkin no flow aja, ikut arus aja. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang hanya ikut-ikutan saja. Tetapi kita juga harus mempunyai satu tujuan yang pasti di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita punya tujuan, tindakan kita, ya, akan menyatakan kita akan melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan dari kehidupan kita. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Jika kita punya tujuan hidup, belum tentu kita bisa mencapainya, kan? Jawabannya adalah benar. Ya, kita punya tujuan hidup, tetapi mungkin orang bilang, punya tujuan hidup atau enggak sama aja. Mungkin kita berpikir, tujuan hidup belum tentu kita bisa mencapainya. Mungkin benar, ya. Karena apa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor pertama yang mempengaruhi kenapa kita tidak bisa mencapai tujuan hidup, karena mungkin kita sudah putus asa duluan sebelum sampai di tujuan hidup kita. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat gambar ilustrasi, ya, di situ ada orang menggali, ya, dia mencari berlian, ya, katanya mungkin dia dengar di situ ada berlian, kemudian dia menggali, mungkin karena nggak ketemu berliannya, akhirnya dia putus asa dan dia, sudahlah, aku pulang aja, nggak dapat. Padahal kalau dilihat, ya, mungkin bisa dilihat dengan kaca pembesar, padahal berliannya mungkin kurang 2 meter saja, ya, dari galiannya yang terakhir itu. Ya, artinya apa? Mungkin kita sudah putus asa duluan, aku punya tujuan hidup ini loh, tetapi nggak tercapai sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, akhirnya tujuan hidup kita tidak tercapai. Atau yang kedua, ya, faktor kedua kenapa tujuan hidup kita tidak tercapai, yaitu bahwa kita memang sudah habis waktu. Artinya apa? Kita sudah harus pulang ke rumah Tuhan sebelum tercapai. Apakah kita mau menyalahkan Tuhan? Tentunya tidak, karena kita tidak tahu kapan dan waktunya, ya, Tuhan menjemput kita. Ya.
Oleh sebab itu, mari kita terus mempunyai sebuah tujuan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai mungkin dalam kehidupan kerohanian kita, ya, tujuan hidup kita adalah kita memenuhi kehendak Tuhan. Ya, mungkin kita berpikir, apa sih kehendak Tuhan? Ya, apa sih kehendak Tuhan itu? Ya, masing-masing dari kita mungkin berbeda. Tetapi secara umum dalam kehidupan kerohanian kita, kehendak Tuhan adalah kita melakukan segala sesuatu yang menjadi perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Amin. Itu juga saya ingat, ya, itu adalah dari pelajaran waktu saya masih SD, itu pelajaran PMP, ya. Zaman dulu PMP kemudian beralih ke PPKN. Ya, nggak tahu sekarang apakah tetap, ya. Artinya apa? Manusia itu, hidup itu adalah kita harus manusia yang bertakwa, dikatakan, ya, manusia yang beriman. Kita harus menjalankan seluruh perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Itu sederhananya, ya, itu sederhananya. Hal yang paling penting dalam dunia ini bukan kita berpikir sekarang kita ada di mana. Dalam artian dalam kita mungkin mempunyai tujuan hidup. Kita sudah ada di mana, ya, tujuan hidup kita? Misalnya tujuan hidupnya di Lawa. Kita sudah sampai di mana, ya? Apakah kita sampai di Cempedas? Ataukah kita sudah di Siwo? Bukan itu sebenarnya. Tetapi lebih kepada kita sekarang mau kemana. Itu yang harus kita tahu tujuannya. Amin. Kalau dalam kehidupan kerohanian kita mau ke surga atau mau ke neraka. Firman Tuhan kemarin sangat menguatkan kita, ya. Firman Tuhan kemarin sangat menguatkan kita, ya, bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan. Jadi percayalah bahwa surga itu nyata dan neraka itu ada. Oleh sebab itu, kita harus tentukan ini tujuan hidup kita. Mau dibawa kemana, ya? Mau dibawa kemana hidup kita ini? Ya. Kalau kita sudah tahu tujuan kita ke surga, berarti kita harus berjalan di jalan yang menuju ke surga. Mau ke Lawa tapi jalannya ke sana, ya kan salah. Mungkin benar, mungkin mau mutar dulu, tapi kan lama, ya. Nggak tahu kalau ke sana, kalau mau ke Lawa terus lewat sana itu kemana, nggak tahu, ya. Tapi kalau kita sudah tahu, oh tujuan saya ke Lawa, berarti kita harus lewat jalannya ke Lawa, ya. Jangan jalan ke Simpang Kalteng, ya, seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita tentukan tujuan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kadang-kala perjalanan hidup ini tidak mudah, bukan kadang, mungkin sering. Ya, sering perjalanan hidup kita ini sangat tidak mudah. Tetapi kita tidak boleh, ya, berteriak sakit setiap kali kita terluka. Contoh, kapan hari waktu kami di atas ditebak, ya, di rumah kakak yang ada acara, ya, tiba-tiba Darlene datang, kami ayun adiknya di rumah neneknya di sebelah. Tiba-tiba Darlene datang nangis-nangis. Saya bilang, kenapa? Dia langsung tunjukkan dua lututnya yang terluka. Ya, namanya juga main lari-lari jatuh, ya kan? Saya bilang, cuma segitu aja, nggak usah nangis. Saya bilang, ya, itu gambaran di dalam kehidupan kita. Gak usah kita selalu, ya, berteriak sakit atau menangis ketika kita terluka, ya. Kita tidak boleh selalu mengeluh dan putus asa ketika kita gagal. Karena ada yang mengatakan kegagalan adalah awal dari keberhasilan, ya. Kita tidak boleh menyalakan lampu, tidak selalu kita harus menyalakan lampu, ya, menyalakan lilin, menyalakan pelita saat, ya, kita takut kegelapan. Ya. Apalagi pas mati lampu malam-malam, mungkin baterai HP kita pas habis, mungkin kita nggak punya lilin, nggak punya pelita, nggak harus kan kita menyalakan itu, ya. Mungkin saat itu kita takut, kita di rumah sendirian, ya, mungkin kayak Bedeni, ya. Saya salut, ya, sendiri tapi nggak takut. Ya, mungkin kita takut gelap, tapi kita tidak harus menyalakan lampu atau pelita. Ya, kita tidak boleh menyerah saat kita lelah. Ya, boleh kita istirahat sejenak, tetapi jangan sampai kita menyerah. Atau jangan kita tinggi hati
saat kita dipuji. Ya. Oleh sebab itu, tujuan kita hidup adalah mencoba untuk berhasil meraih setiap tujuan-tujuan hidup kita. Setiap apa yang menjadi goal, apa yang menjadi tujuan hidup kita terus berusaha untuk mencapainya. Jadi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil mencapai tujuan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah kita mau menerima teguran. Amin. Kita baca di dalam Amsal pasal 15 ya, di atasnya ayat 31 sampai 32. Amsal 15 ayat 31 sampai 32. Sudah ketemu? Amin. Amsal 15 ayat 31 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai tujuan hidup kita, ya, adalah kita mau menerima teguran. Mungkin kedengarannya itu akan sulit buat kita, ya, karena masing-masing kita manusia ini adalah manusia yang mempunyai ego, ya, mempunyai ego. Jadi kalau kita mungkin mau ini, ya, tetapi mungkin sebenarnya itu salah, ya kan? Ketika kita ditegur, mungkin kita tidak terima, ya, mungkin kita tidak terima, ya. Tetapi di sini kita belajar, ya, kalau orang mau menerima teguran, dia akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ya, artinya kita juga akan belajar untuk menjadi bijak. Karena apa? Karena seringkali mungkin seperti yang di ayat yang pertama atau kedua tadi, ya, ayat yang kedua 16, pasal 16 ayat yang kedua tadi dikatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya. Tuhan tahu orang-orang di sekitar kita itu ada gunanya. Ya. Mungkin salah satunya adalah untuk menegur kita. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang salah. Apalagi kita di dalam keluarga Tuhan, kita di dalam gereja ini, ya, di dalam gereja itu kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Masing-masing kita adalah anggota, ya kan? Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Terus sebab itu ketika kita menerima teguran, ketika kita mendengarkan teguran dari orang lain dalam kehidupan kita, ya, kita belajar untuk menerima teguran itu. Dan ketika teguran itu kita terima, kita resapi, kita pelajari, ya, itu yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Amin. Karena kalau kita ikut maunya kita sendiri, kita akan jadi orang yang keras kepala. Ya, memang kepalanya keras, ya. Kepalanya memang keras, ya. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang keras kepala. Kita ngotot, ya. Kita mau. Ketika kita ada kemauan, kita ngotot, ya. Akhirnya mungkin kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, oleh sebab itu, mari kita belajar untuk kita menerima setiap teguran yang datang di dalam kehidupan kita. Ya, kita pikirkan, kita timbang-timbang. Ya, kalau itu menolong kita, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak kita belajar untuk berubah? Ya, Power Ranger saja bisa berubah. Ya, kita juga harus belajar untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Ya. Amsal pasal 27 ayat yang kelima, kita akan membacakannya. Pak, Amsal 27 ayat yang kelima. Minta tolong Ibu Dedi bisa membacakannya. Amsal 27 ayat yang kelima. Amsal 27
Amin. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seringkali kita ini orang Indonesia, gak apa-apa. Padahal kayak orang Jawa bilang, padahal kayak belangkon. Tahu belangkon? Ada yang pernah lihat belangkon? Yang di kepala itu kan ada tonjolan di belakang ya, ada tonjolan di belakang. Orang Jawa bilang bendol buri, ya artinya mungkin di depan nggak apa-apa kok, iya. Tapi nanti nyampe di rumah, artinya apa? Ngomel ya kan, ngomel terus gerundel. Ya, kalau bisa jangan seperti belangkon. Ya, firman Tuhan sendiri mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, mungkin itu akan mungkin menyakitkan, ya, mungkin memalukan kita, akan mempermalukan kita. Nah, oleh sebab itu, bagaimana supaya kita tidak menyakiti orang yang akan kita tegur atau orang yang akan kita mungkin nasihati? Tuhan juga Alkitab ini ya sungguh luar biasa. Mungkin dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tetapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menegur orang. Mau tahu caranya? Kita baca di dalam Matius pasal 18. Matius pasal 18 mulai ayat 15. Kita baca. Ini adalah cara untuk menegur orang dengan benar. Oke, Matius 18 ayat 15, mulai ayat 15. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab atau di dalam HP Alkitabnya masing-masing. Di situ dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya, kita bisa melihat di sini. Ya, di sini Tuhan yang mengajarkan bagaimana kita menegur orang. Nah, memang teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi, tetapi juga ada caranya. Ya, supaya kita menegur orang dan orang yang kita tegur itu tidak sakit hati, ya kan, tidak malu. Ya, kita belajar seperti yang dikatakan di dalam Matius ini. Yang pertama, kalau kita tahu mungkin orang bersalah, yang pertama kita tegur secara 4 mata, artinya contoh misalnya, ya saya sama Mama Diko, ya kan, berarti saya menegur Mama Diko, ya berdua aja. Ya. Tapi ya kalau dikatakan dalam firman Tuhan, kalau dia tidak mau mendengarkan, tidak mau menerima ya teguran kita, yang dalam tanda kutip teguran kita membawa untuk kepada kebenaran, kepada kebaikan, berarti kita membawa 1 atau 2 orang saksi lagi. Ya berarti kalau bawa 1 berarti 3 orang, ya 3 orang atau 4 orang. Artinya dari saksi-saksi itu yang akan menolong ya untuk menjadi saksi. Dan kalau memang mereka yang kita tegur tidak mendengar juga, barulah kita akan sampaikan kepada jemaat, artinya kepada orang banyak. Nah seperti itu. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya untuk menegur saudara kita supaya tidak menimbulkan sakit hati, tidak menimbulkan dendam, tidak menimbulkan rasa malu. Ya kita harus tahu caranya. Oleh sebab itu firman Tuhan sungguh luar biasa mengajarkan kepada kita. Kalau kita sudah bisa belajar untuk menerima kepada kita yang di satu sisi yang menerima teguran, itu akan membantu kita untuk kita tahu tujuan hidup kita yang sesungguhnya dan kita bisa mencapainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang harus kita lakukan
supaya tujuan hidup yang benar itu bisa kita raih, yaitu kita memiliki roh yang takut akan Tuhan. Amin. Kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Dan itu juga yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Dalam riwayat kaum wanita, ya kan, terpuji T-nya adalah takut akan Tuhan. Ya. Bukan hanya untuk kaum wanita, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Amsal pasal 15 ayat yang ke-33. Amsal 15 ayat 33, di sana dikatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Oleh sebab itu, ini menjadi satu yang penting, ya, untuk kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Ya, mungkin kita sudah tahu, atau bahkan mungkin ada yang belum paham takut akan Tuhan itu seperti apa. Ya, apakah kita takut seperti kepada hantu, atau kita takut seperti kepada atasan kita, ya, karena mungkin dia orangnya otoriter seperti itu. Tidak. Takut akan Tuhan adalah suatu perasaan di mana kita menghormati, menghargai, dan kita benar percaya penuh pada Tuhan. Amin. Itu yang dimaksud dengan kita memiliki roh yang takut akan Tuhan. Ya. Saya ingat betul satu ayat ini, ya, karena ini menjadi ayat favorit dari idola saya yang saat ini saya sedang mendoakan, yaitu Ari Wibowo. Ya, karena dia mau bercerai dengan istrinya. Dulu waktu saya ketemu dengan Ari Wibowo waktu di acara youth camp, ya, di Sati, waktu saya masih sekolah, waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Ya, saya ketemu dengan dia, waktu itu dia jadi bintang tamunya. Dia mengatakan suatu kesaksian dan dia bilang, satu ayat ini yang membuat saya bisa menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, yaitu di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Boleh kita buka? Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Waktu itu dia bilang, ya, Ari Bowo bilang, saya nggak terima awalnya melihat, ya, ayat ini. Kenapa nggak terima? Masa saya dibilang orang bodoh? Padahal firman Tuhan, Alkitab ini kan nggak bilang Ari Wibowo orang bodoh, betul? Ayat ini hanya mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya waktu dia membaca ayat ini, dia bilang, saya ini orang pintar. Ya, saya ini pernah tinggal di Jerman, karena memang dia blasteran, kan? Dia tinggal di Jerman. Ya, singkat cerita, awalnya dia sangat tidak terima dengan ayat ini, karena di situ dikatakan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tapi lambat lama firman Tuhan itu merema di dalam hatinya. Dia ingat terus, karena dia nggak terima, justru dia ingat terus ayat itu. Jadi dia bilang, supaya saya nggak dibilang bodoh, berarti saya harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Karena orang yang takut akan Tuhan, ya, dan menurut saya sebenarnya nggak pernah ada orang bodoh di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak mau belajar. Ya, nggak ada orang bodoh di dunia ini. Ya, hanya ada orang yang tidak mau belajar. Ya. Artinya apa? Ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan belajar untuk, oh, Tuhan ini tujuan hidup saya. Seperti yang saya tadi katakan, takut akan Tuhan itu adalah kita menghargai, menghormati, dan percaya kepada Tuhan. Ya. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita akan baca ayat-ayat, beberapa ayat untuk menguatkan kita, yaitu di dalam Mazmur pasal 25 ayat 12. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12. Mungkin Ibu Dwi bisa membacakannya untuk kita.
Mazmur 25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Amin. Betul kan? Kalau kita takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan yang akan menunjukkan sendiri jalan-jalan yang harus kita pilih. Karena dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah mempunyai tujuan, tetapi terkadang mungkin kita merasa ragu, kita harus ke kanan atau ke kiri, kita harus ke depan atau kita harus mundur. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan sendiri akan menunjukkan, oh kamu harus ke kanan, kamu harus ke kiri, ya seperti itu. Artinya apa? Kita tidak akan tersesat dalam menjalani kehidupan kita. Ya, itu firman Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-14, ya, ayat yang ke-14 dilanjutkan, Mama Win. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Ya, tujuan hidup kita ketika kita mau mengikuti kehendak Tuhan, ini yang Tuhan lakukan ketika kita hidup takut akan Dia, yaitu perjanjiannya, ya, diberi dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Oleh sebab itu, kita, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Kemudian Mazmur 33 ayat yang ke-18. Mazmur 33 ayat 18. Dan sebelah kanan saya, mungkin minta tolong Mama Michelle bisa membacakannya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Ayat 18, demikian firman Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Ya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Artinya apa? Tuhan pasti tahu. Ya. Apakah kita bertanya berarti orang yang nggak takut akan Tuhan, Tuhan nggak tahu dong apa masalahnya, apa pergumulannya? Tahu. Tetapi yang lebih daripada itu, mata Tuhan ditujukan terutama kepada orang-orang yang takut akan Dia. Artinya kita mendapatkan prioritas daripada Tuhan. Ya. Seandainya orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut akan Tuhan sama-sama, ya, mungkin sama-sama ada di pinggir jurang, ya, yang paling terutama yang prioritas Tuhan tolong, ya, apakah Tuhan tidak menolong yang tidak takut akan Tuhan? Tuhan akan menolong, tetapi yang menjadi prioritas pasti adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu maksudnya, ya. Supaya kita belajar, ya, supaya kita belajar untuk kita hidup kita takut akan Tuhan. Dan satu ayat lagi, ayat tolong bacakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10. 10, Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Ya, kalau kita mungkin ayat-ayat yang kita baca ini hanya beberapa saja. Sebenarnya masih ada beberapa ayat lagi tentang takut akan Tuhan. Tetapi biarlah kita terus mengingat bahwa Tuhan juga menjanjikan orang yang takut akan Dia hidupnya tidak berkekurangan. Amin. Ya, sebenarnya mental kekurangan atau kelebihan itu sebenarnya berbicara tentang mental. Ya, artinya apa? Mungkin saat ini kita sedang tidak punya uang, sedang tidak punya apa-apa, tetapi karena kita mempunyai mental berkecukupan, mental berkelebihan, kita tidak mengeluh. Amin. Tetapi ini janji Tuhan yang harus kita pegang.
Oleh sebab itu kita harus takut akan Tuhan supaya hidup kita tidak berkekurangan. Kemarin waktu di acara kami ketemu dengan keluarga dari kampung, dari Meraya, dan mereka sampai terheran-heran lihat kami dengan tas anak-anak berlima kumpul di dekat kami, duduk di dekat kami. Ya, jadi dia tanya, ini anakku semua Yus, katanya ya sama Bapak Gembala. Iya. Mereka sampai geleng-geleng kepala, gimana rawat mereka, gimana jaga mereka, gimana pempes sama susu mereka. Saya bilang Tuhan cukupkan. Ya, Tuhan cukupkan. Apakah kami tidak pernah tidak pernah berkekurangan? Sering. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu ini menjadi kesaksian dan saya saksikan kepada mereka. Susu mereka tinggal 2 kali bikin untuk mereka. Jadi bisa dibilang tinggal 6 botol saja yang bisa dituang untuk bikin 6 botol ya untuk mereka. Jadi 2 kali mereka minum. Tapi waktu itu kami sudah tidak punya uang, sudah tidak punya pegangan ya untuk beli susu. Tapi kami berdua sama Bapak Gembala selalu mengatakan percaya saja. Ya. Nanti ada. Namanya manusia, saya pun ya hamba Tuhan, ini tinggal 2 kali, paling lama lah sampai sore saja, sampai sore mungkin sudah habis susu ini. Gimana ya? Sudah pikiran manusia ini sudah berkelana dalam artian ini. Apa aku pinjam uang aja ya? Salah satu pikiran. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, tiba-tiba ada beberapa anak datang, ternyata bawa susu 2 kotak dan pampers 1 bungkus. Jujur saat itu saya mau menangis ya, saya bilang Tuhan tahu ya. Sebelum kami melakukan apa-apa untuk mengusahakan ya, untuk membeli susu, ternyata itu sudah ada dalam pikiran Tuhan. Amin. Itu sudah ada dalam pikiran Tuhan dan Tuhan menggerakkan jemaat Tuhan ya untuk memberkati. Tuhan tahu saat yang tepat untuk memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar hidup takut akan Tuhan. Kami pun masih terus belajar hidup takut akan Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuhnya bahwa Dia sanggup untuk menolong. Itu salah satu bukti saja. Kalau mau diceritakan banyak ya. Tapi salah satu bukti saja, ya. Saya bilang Tuhan luar biasa. Bukan hanya susu yang Tuhan penuhi waktu itu. Kalau pampers sebenarnya masih bisa untuk mungkin sampai besok atau sampai lusa. Tapi toh Tuhan itu sudah pikirkan. Jadi bukan hanya susu yang diberikan kepada kami untuk memberkati kami, tetapi untuk hal-hal yang lain yang menjadi keperluan kebutuhan Tuhan sediakan. Amin. Ya, oleh sebab itu mari terus mempercayakan hidup kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan kita orang yang takut akan Tuhan di ayat yang ketiga dari pasal 16 tadi, ya, di pasal yang ke-16 ayat yang ketiga ini adalah kunci untuk kita mencapai tujuan hidup yang benar di dalam Tuhan, yaitu ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Kita harus berserah, menyerahkan penuh setiap rencana kita dan bahkan tujuan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia yang akan membuatnya berhasil. Bukan dengan kuat dan gagah kita. Karena manusia, seberapa sih kehebatan manusia, ya, seberapa sih kepintaran manusia, IQ manusia mungkin hanya sampai 140, tetapi IQ-nya Tuhan lebih daripada itu. Kekayaan manusia mungkin kita nggak tahu orang terkaya di dunia itu berapa triliun uangnya, tapi Tuhan loh yang memiliki seluruh dunia ini. Amin. Kesehatan kita. Ya, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan umur manusia itu paling 60 atau 70 tahun saja. Artinya kita tidak bisa, mungkin kalau sudah 60 tahun, jangankan 60 tahun, kami selalu bilang, kita belum 40 kok sudah banyak keluhan.
kaki sakit lah, ya kan? Yang kepala mau tiap hari sakit lah, yang pinggang sakit lah. Padahal belum 40 sudah banyak keluhannya. Artinya apa? Kekuatan kita tidak seberapa. Ya. Tetapi ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan yang akan memampukan dan menolong kita mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Ya. Mari kita terus mencoba ya, hal-hal yang sudah saya sampaikan ini, yaitu kita mau belajar menerima teguran, kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, kita berserah penuh hanya kepada Tuhan, supaya tujuan hidup kita tercapai. Dan kalaupun belum atau tidak tercapai, ini Bapak Ibu Saudara, setidaknya kita telah mencoba melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena ini adalah firman Tuhan, ini bukan saya yang mengatakannya. Mungkin saya yang berbicara, tetapi saya belajar dari firman Tuhan. Ya. Karena itu adalah kunci untuk hidup kita diberkati oleh Tuhan. Satu ayat terakhir kita baca bersama-sama. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sudah ketemu, amin? Sambil berdiri dan setelah ini kita akan menutup firman Tuhan. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan adalah rumahnya, kebajikannya tak akan putus selamanya. Amin. Ya, itu adalah janji Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, karena anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita terus mempunyai tujuan hidup yang benar di dalam Tuhan. Kita terus berserah akan hidup kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah pemilik kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, pemilik hidupku. Haleluya. Boleh saya undang kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Mungkin saya menyampaikannya kurang jelas, kurang terang. Kita minta kuasa Roh Kudus untuk menjelaskan lebih lanjut lagi di dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita dengar tidak berulang begitu saja, namun boleh bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya Yesus.
saudara, kita renungkan pagi ini, kita renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar, bahwa ketika kita berserah penuh pada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan selalu merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, mari kita hidup kami akan Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Dia sampai milik hidup kita. Amin. Haleluya. Kita harapan kami pada Tuhan. Sungguh kami percaya dan kami meyakini Tuhan bahwa Engkau satu-satunya pemilik daripada kehidupan kami, Engkau yang mengatur kehidupan kami, Engkau yang menentukan berkat di dalam kehidupan kami, dan juga Engkau yang menyediakan keselamatan bagi seluruh kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kembali kami telah diperdengarkan kebenaran firman-Mu yang kembali mengajarkan dan mengingatkan kami serta meneguh kehidupan kami agar kami sampai kepada satu titik tujuan Tuhan dalam kehidupan kami, dan agar kami senantiasa mencapai apa yang menjadi kerinduan dan harapan dalam kehidupan kami. Apapun yang diajarkan kebenaran firman-Mu pada saat siang ini kepada setiap kami, biar saat ini kami memiliki roh yang terbuka menerima firman Tuhan, roh yang rendah hati untuk menghidupkan dan menerima firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa, siapapun yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Engkau terus menggerakkan hati mereka, dan Engkau juga terus menolong mereka untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali sebelum firman itu bekerja untuk mendatangkan perubahan, mendatangkan pembaharuan, dan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami semua. Dan saat ini hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus menyampaikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami masing-masing, baik anak-anak kecil bahkan sampai kami orang dewasa. Firman itu bekerja dengan luar biasa mengubah kehidupan kami, dan hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan, terus pakai dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, tambahkan hikmat, kebijaksanaan, pengurapan yang baru, terus ditambah-tambahkan Tuhan atas hamba-Mu, sehingga dimanapun hamba-Mu berdiri untuk melayani, kuasa Tuhan semakin luar biasa bekerja di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami semua yang sudah mendengar, bahkan yang memberitakan firman-Mu, sama-sama kami diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita mau memberikan korban persembahan. Kartu persembahan akan dibawakan oleh Mama Hilda dan kita pujian sukacita pembayaran. Bersama-sama dan doa siapa dipimpin oleh Kang Mamaku. Mari kita satukan hati kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau bersepakat bersama kepada Tuhan. Haleluya. Dan Yesus Bapa kami dalam kerajaan surga, kami terus menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah sangat baik dalam setiap aspek kehidupan kami. Tidak ada satupun yang terhilang dan tertinggal, atau tidak ada satupun yang tidak terlewatkan oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat, hebat, dan gagahnya kami, tapi itulah kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan, itu karena kemurahan daripada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan juga terus menyertai memberkati setiap langkah kehidupan kami. Kami terus menaikkan syukur untuk semuanya itu Tuhan. Terlebih kenapa hidup, kesehatan, kekuatan masih Engkau berikan. Kami terus bersyukur untuk setiap hal yang sudah Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau pribadi yang terus menopang menuntut setiap langkah kami Tuhan. Sehingga kami terus diberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati, menghadapi setiap tantangan-tantangan yang akan dihadapi kami ke depan. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami terus diberikan kemenangan dan terus diberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Kami bisa mengasihi oleh karena Engkau mengasihi kami lebih dulu. Kami bisa menyerahkan setiap perbuatan-perbuatan kami oleh karena perbuatan-perbuatan Tuhan sudah nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau terus membuka hati kami, membuka mata kami
kami, untuk kami belajar hidup di dalam takut akan Engkau, hidup dalam kekuatan-Mu Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Maka setiap hal yang tersembunyi akan Engkau nyatakan bagi setiap orang-orang yang terus mencari Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau terus memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai mulut bibir dia untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau terus menyingkap semua rahasia-rahasia kebenaran itu bagi hamba-Mu. Dan begitu juga setiap kali umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman itu terus merena di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami terus diubah, dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang sempurna sesuai dengan kehendak dan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu sebagai pribadi kami terbatas dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, tetapi Roh Kudus yang tak pernah terbatas akan melampaui setiap akal dan pikiran kami, akan terus menolong setiap roh kami, supaya kami terus diberikan kekuatan kemampuan, sehingga kami bisa memahami kehendak Tuhan, menikmati setiap proses-proses Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang besar dan dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu di tengah
Terima kasih Bapak, tapi juga kami terus berdoa buat kampung kecamatan, kabupaten provinsi, begitu juga Tuhan ibu kota negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pemerintahan yang ada mulai dari tingkat rendah sampai ke tinggi sekalipun Tuhan. Biarlah Tuhan terus takut akan yang takut akan Engkau ada dalam setiap hati dan pikiran pemimpin-pemimpin yang ada, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan, dan Tuhan terus menuntun mengingat mereka di dalam setiap kesalahan-kesalahan mereka, supaya kami terus belajar untuk berbenah diri dan memperbaharui setiap hal-hal yang tidak benar, dan kami mengubah menjadi suatu kebenaran ya Tuhan. Bantulah Bapak Presiden serta kabinet-kabinet yang ada saat ini di masa akhir tugas jabatannya Tuhan. Engkau terus menolong membantu dia Tuhan, dan begitu juga sampai ke seluruh pelosok-pelosok negeri ini Tuhan. Engkau menolong membantu. Begitu juga di tahun 2024 nanti kami akan mengadakan pemilihan mulai dari presiden sampai kepada bupati, gubernur, dan begitu juga DPRD, DPR semuanya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan sendiri yang terus memilih daripada setiap orang-orang yang dipercayakan, supaya mereka bisa bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mereka, menjalankan kepercayaan Tuhan dengan benar ya Tuhan. Itulah tugas yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan daripada setiap orang-orang yang sudah mempercayakan di tingkat-tingkat tinggi negara ini ya Tuhan. Bantu mereka Tuhan supaya mereka mengenal tujuan mereka pada saat mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat gereja-gereja yang berbuka pada hari ini Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, khususnya ketika gereja yang ada di kampung Payang ini Tuhan. Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan yang ada, keluarga rumah tangga mereka diberkati. Begitu juga Tuhan dengan pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan memberkati, memberikan roh kerjasama yang baik antar gereja, dijauhkan daripada persaingan, ketegangan, perselisihan apapun bentuknya Tuhan yang bisa menghancurkan kerjasama kami selama ini. Semuanya kami katakan hancurkan di dalam nama Yesus dan nama Yesus Kristus. Berilah roh kerendahan hati bagi setiap pemimpin-pemimpin gereja yang ada Tuhan, supaya mereka terjalin kerjasama yang baik, dan melalui semua itu Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Engkau terus memberkati pelayanan yang ada Tuhan di mana-mana pun berada saat ini. Tuhan terus memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa serta ucapan syukur dan sekaat kami. Kami mau lanjutkan ibadah ini dan kami kembalikan pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya pengumuman untuk jadwal ibadah kita dalam 1 minggu ke depan. Ibadah persekutuan doa hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 jam 7 malam, petugas Ibu Leni Kopen. Ibadah rumah tangga hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 jam 3 sore di tempat Mama Uin atau tempat kakek Put. WL Ibu Deni Hetiana, firman Tuhan Ibu Gembala. Ibadah Minggu Raya tanggal 7 Mei jam 9 pagi, perjamuan kudus dan perjamuan kasih. WL Ibu Gembala, singer Ibu Grace dan Ibu Mika, doa pembukaan Om Jamal, khotbah Gembala Sidang, petugas perjamuan kudus Ibu Deni, doa syafaat Ibu Miri, kolektan Nenek Grace, multimedia dari Michelle, musik Om Jamal. Ibadah sekolah minggu, guru pengajar saya sendiri, pendamping Michelle dan Niki. Jenis acara pelajaran dan rumah. Ibadah komisi wanita hari Minggu tidak ada karena minggu pertama. Petugas kebersihan gereja minggu depan, Ibu Deni, Mama Niki dan Puput satunya. Ibadah pemuda minggu depan, jenis ibadahnya games, WL-nya saya sendiri, dan ada rapat pembahasan perayaan Natal Pemuda tahun 2023. Mohon kehadirannya. Ada lagi?
Oke, itu pengumuman biarlah itu bisa jadi perhatian kita semua. Dan kita akan menutup ibadah kita sehingga seluruh jemaat tetap bangkit berdiri. Kita angkat pujian doa Yahweh. Sungguh benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati dan menolong kehidupan kami semua. Karena anugerah Tuhan, saat ini kami boleh tiba di penghujung daripada ibadah ini. Kami percaya Tuhan bahwa berkat dan kasih karunia Tuhan akan terus dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Dalam segala usaha dan pekerjaan kami, semuanya akan membawa hasil yang melimpah bagi kami semua Bapa. Dan saat ini kami berdoa atas perkenanan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, serta syukur kami hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang belum sempat hadir. Engkau terus memberkati dan menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kiranya di hari-hari yang mendatang mereka pun akan bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Allah di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan sebentar kami akan pulang. Kami mohon Engkau memberkati kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kasih karunia daripada Allah Bapa, serta cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai kita dan menolong kita semua mulai dari hari ini sampai Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Dan setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masih ada lanjutan ibadah kaum wanita. Bagi wanita-wanita yang hadir saat ini, terus semangat, harus memberkati.